Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para sahabat Radar Palu dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Nur Sema Ulfa atau yang dikenal dengan nama Uki. Dan seperti biasa hadir di tengah kita. Kali ini ada satu tamu istimewa telah bersama kami. Siapakah dia? Langsung saja kita berkenalan. Silahkan Pak. Terima kasih Kak Uki. Menyapa dari layar ini untuk semua warga Kota Palu dan sahabat Radar Palu dan Sobat Bevi. Selamat pagi untuk kita semua. Salam hangat dari saya sebagai Product Manager Bevi Cabang Palu. Nama saya Farli Mamirahi, Kak Uki. Oke, ya. Terima kasih banyak Pak Farli. Terima kasih kembali. Yang hangat dan penuh semangat. Iya, betul sekali Kak Uki. Ya, pagi-pagi ini sepertinya kita harus ada satu semangat baru gitu. Kalau di BFI Finance seperti apa Pak menyambut pagi? Kami ada istilahnya Kak Uki. Mau siang, sore, malam, pokoknya semangat pagi terus Kak Uki. Artinya ada satu rasa syukur dan optimisme yang kami naikkan bahwa setiap pagi itu menjadi satu hal yang kami percayai bisa produktif dan juga bisa memberikan hal yang baru dan mempercayai di hari-hari ke depan kita selalu mendapatkan kebaikan demi kebaikan gitu Kak Uki. Jadi saya menangkap bahwa semangat pagi ini adalah salah satu ciri khas ya. Iya. Bagi teman-teman di BFI Finance. Ya. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Iya, jadi betul. semangat pagi. Ya. Dan saya berharap juga nih Pak Farli, semangat pagi ini juga menular kepada teman-teman sahabat Radar Palu dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan podcast ini. Karena seperti ini ya, saya mau agak curhat sedikit begitu. Oh siap. Gimana kok? Di kondisi keuangan saat ini begitu, in this kind of economy begitu, semua orang saya rasa juga lagi struggle nih gitu dengan kondisi keuangan masing-masing gitu. Nah, bertepatan juga nih dengan apa yang akan kita dalami sebentar ini gitu selama podcast ini. Dan saya rasa juga teman-teman sahabat Radar Palu tetap stay tune karena saya yakin juga akan ada solusi begitu dari kondisi yang saya sebutkan tadi. Karena saya yakin juga bahwa dengan BFI Finance selalu ada jalan. Yes, betul sekali. Nah, untuk menemukan jalan itu, kita langsung masuk saja di inti pembicaraannya kita. Baik, gitu ya. Nah, untuk pertama gitu. Nah, yang saya dengar nih, BFI Finance ini adalah salah satu perusahaan keuangan yang bergerak di jasa keuangan gitu ya, di industri jasa keuangan. Nah, tapi tidak disebutkan fungsinya seperti bank gitu. Nah, tidak menerima dana dan tidak mengelola dana, tapi dia masuk kepada jasa keuangan. Nah, bisa diceritakan gitu secara singkat dan sederhana gitu. Sebenarnya BFI Finance ini perusahaan seperti apa sih Pak? Oke, terima kasih Kak Oki. Baik, seluruh warga Kota Palu dan juga sahabat Radar Palu, BFI Finance merupakan salah satu perusahaan keuangan yang tentunya non-bank, sesuai yang disampaikan Kak Oki tadi tepat sekali. Jadi kami perusahaan keuangan non-bank yang kami bergerak pada jasa pembiayaan. Untuk di Indonesia kami sudah hampir 40 tahunan lebih Kak Uki. Tepatnya di tahun 1982. Nah, terkhusus untuk di Kota Palu kami sudah mendampingi kurang lebih 20 tahunan juga. Di Kota Palu tahun 2002 Kak Uki. Jadi hampir 20 tahunan lah kami mendampingi seluruh warga Kota Palu. Dan BFI Finance sendiri punya produk yang kami jual atau kami tawarkan. Yang pertama ada produk untuk mobil dan juga untuk motor. Nah, jadi Bapak Ibu yang berencana untuk menjaminkan BPKB mobil dan motor itu bisa kami layani, tetapi kendaraannya masih bisa dipakai, Oke. Gitu. Jadi hanya BPKB-nya saja yang menjadi aset jaminan. Gitu, Kak Oki. Oke, jadi sebenarnya dia bergerak perusahaan Bapak ini, BFI Finance ini bergerak di jasa pembiayaan yang memang hanya menyediakan layanan kredit saja. Siap. Dengan tadi ya,
menitipkan sebagai Betul, jaminan saja. iya. Ya. Nah, bisa tidak dijelaskan lebih lanjut lagi soal mungkin apa ya prosedurnya atau seperti apa sih? Siap. Ya. Oke, sesuai yang saya sampaikan tadi di depan, Kak Oki, bahwa kami adalah perusahaan non-bank. Ya. Jadi kami tidak menyimpan dana nasabah karena di tempat kami bukan untuk menyimpan tabungan, Kak Oki. Nah, jadi kami spesialis untuk membiayai setiap calon-calon nasabah kami yang kemudian jaminannya adalah BPKB mobil dan motor. Jadi setelah mendapatkan dana kepada nasabah-nasabah kami, dana ini diperuntukkan kepada nasabah untuk penggunaan produktif maupun juga kebutuhan sehari-hari. Gitu, oke. Oke. Oh, jadi bisa juga untuk penggunaan produktif nih Pak ya? Iya, betul. Nah, kalau saya misalnya, karena ini berkaitan dengan pembiayaan penggunaan produktif misalnya, untuk modal usaha misalnya. Ya. Terus saya mau buka usaha dan saya perlu kendaraan mobil nih Pak, Siap. misalnya. Saya bisa juga tidak kredit melalui BFI Finance. Padahal saya kan tidak punya mobil sebelumnya gitu yang untuk BPKB-nya bisa dianggunkan. Itu bisa tidak Pak, saya bisa dapatkan mobil tapi melalui kredit di tempat Bapak? Sangat bisa, Kak Oki. Mau rencana mau ambil mobil, Kak Oki? Mau ada rencana sih Pak, karena mau buka usaha juga Pak. Siap. Kayak perlu mobil gitu. Oh, iya. Tapi belum ada uangnya karena tadi Iya. saya bilang di awal Pak. Di kondisi ekonomi seperti ini, tapi kan kita juga harus bisa berusaha kan Pak. Siap. Nah, jalan keluarnya itu ada di tempat Bapak. Iya, betul sekali. Jadi, Kak Oki, sebagai informasi, kami punya rekanan yang hari ini bekerja sama dengan BFI sebagai mitra kami, yaitu rekanan-rekanan showroom. Nah, jadi kalau Kak Oki mau mengambil pengambilan mobil, kredit mobil bekas, itu bisa, Kak Oki. Jadi, kami memberikan bunga yang kompetitif dan tentunya angsuran yang bisa terjangkau gitu. Oh begitu ya. Nah ini kan kalau begitu Pak, ada tidak pola-pola atau apa namanya ya, jenis atau apa sih artinya metodenya Pak? Apakah ada metode-metode tertentu atau jenis-jenis pembiayaan tertentu yang bisa diambil? Misalnya saya bisa ambil tunai semuanya atau saya harus bagian saja kreditnya. Bisa Bapak jelaskan gitu kalau untuk soal mobil misalnya? Nah, kayak tadi. Kalau mobil kami ada 2 produk itu, Oke. Yang pertama untuk pinjaman dana menggunakan BPKB mobil dan juga ada untuk pengambilan mobil bekas. Nah, persyaratan-persyaratannya itu akan kami sampaikan kepada calon nasabah kami. Salah satu yang jadi persyaratan utama itu yaitu BPKB sendiri, Kak Oki. Nah, namun kalau ngomong-ngomong mengenai BPKB, Kak Oki, BFI itu betul-betul menjaga aset dari setiap nasabah-nasabah kami. Sehingga di dalam penyimpanannya kami tidak sembarangan, Kak Oki. Ada satu tempat khusus yang kami sediakan untuk betul-betul BPKB itu atau aset itu aman dan terpercaya. Nah, menimbang memang ada beberapa hal yang kami perlu sampaikan mengenai sejarah Kota Palu di beberapa tahun yang silam. Kita semua lah ya boleh melewati satu proses yang tidak mudah. Sehingga memang BFI memandang ini untuk bisa memberikan rasa aman kepada pihak nasabah kami, sehingga BPKB ini kami pindahkan ke Brankas Makassar. Nah, dan tentunya dengan syarat dan ketentuan dan sesuai dengan prosedur keamanan dari perusahaan kami sendiri. Nah, jadi kalau Brankasnya ada di Makassar, sehingga di dalam proses pengiriman, jikalau nanti nasabah sudah lunas, ya, Kak Oki, itu memang membutuhkan waktu, Kak Oki, untuk pengiriman dari Makassar, Bapak Ibu, ke Kota Palu. Jadi memang membutuhkan waktu Bapak Ibu untuk pengiriman ini. Seperti itu. Nah, namun yang tidak kalah pentingnya adalah untuk pengambilan BPKB itu, Kak Oki, harus yang tertera di dalam perjanjian kontrak dengan BFI. Tidak bisa. Tidak sembarang orang. Iya, betul sekali, Kak Oki. Kalaupun memungkinkan untuk ada yang mewakili untuk pengambilan, itu diperkenankan selama ada surat kuasa dan data diri KTP asli dibawa oleh si yang mewakili pengambilan BPKB ini. Gitu.
Oh, jadi sebegitu pentingnya penyimpanan ini dianggap menjadi penyimpanan BPKB ini sebagai aset gitu. Jadi tidak sembarang orang yang bisa mengambilnya, harus pakai surat kuasa. Surat kuasa. Ya. Jadi bagaimana kalau ternyata debiturnya ini telah meninggal dunia atau telah berpulang, ya kan ya? Nah, jadi pertanyaan yang bagus. Itu bisa dengan catatan memang ada prosedur-prosedur yang perlu dilengkapi. Salah satunya ya mohon maaf, ada akte kematian yang boleh dilampirkan, kemudian kartu keluarga, serta surat ahli waris dari seluruh keluarga ataupun surat kuasa yang diberikan kepada orang-orang yang menerima kuasa ini. Seperti itu. Jadi sebegitu prosedurnya ini sebegitu ketatnya ya untuk menjamin keamanan aset. Betul sekali. Nah, seperti tadi Bapak bilang juga tadi bahwa kita punya sejarah kebencanaan ya. Maka dari itu pentingnya aset ini BPKB yang diagunkan ini itu disimpan ke Makassar gitu ya. Betul. Karena kalau ada apa-apa di Kota Palu itu sama sekali asetnya masih terlindungi. Iya, betul sekali. Ya, jadi itu yang dilakukan. Nah, tadi kan prosedurnya sudah begitu ketat gitu ya. Iya. Tapi dengan sebegitu ketat prosedur ini, gitu sudah dipikirkan bagaimana nanti keamanannya. Tapi pernah tidak ada kasus-kasus yang terjadi gitu. Iya. Meskipun sudah dilakukan pencegahan nih di awal supaya tidak terjadi kasus. Nah, kasus yang seperti apa yang dimaksud? Maksudnya kasus-kasus soal penipuan misalnya. Siap. Seperti apa BFI Finance itu untuk menghandle kasus-kasus seperti ini supaya tidak terjadi gitu? Sangat disayangkan sebenarnya Kak Oki untuk beberapa oknum yang hari ini memanfaatkan kepercayaan nasabah yang kemudian kepercayaan ini disalahgunakan Kak Oki. Nah, dalam hal ini saya boleh sampaikan bahwa ternyata ada beberapa case tentang pembayaran yang dilakukan oleh nasabah kepada mengatasnamakan pribadi ataupun perorangan. Nah, jadi memang berkesempatan di hari ini saya mau menyampaikan Kak Oki bahwa hati-hati sekali Kak Oki untuk setiap transaksi pembayaran ini. Jadi BFI itu hanya menerima pembayaran memang mengatasnamakan BFI Finance ya. Nah, untuk transaksi pembayaran itu sahabat Radar Palu, seluruh warga Kota Palu bisa membuka website resmi kami di dalam www.bfi.co.id. Nah, di situ ada beberapa cara pembayaran dan di mana saja kita lakukan pembayaran Kak Oki. Nah, saya kasih contoh bisa melalui Shopee, Tokopedia, kemudian Indomaret, Alfamaret ya. Jadi itu Alfamart maksud saya. Jadi bisa digunakan di situ. Jadi saya sekali lagi untuk menginformasikan kepada semua warga Kota Palu untuk tidak melakukan pembayaran kepada atas nama pribadi atau perorangan. Jadi pastikan itu ada label dari BFI Finance. Gitu. Ya. Jadi untuk menghindari penipuan mencatut nama BFI Finance itu jangan ada transaksi atas nama pribadi karena sudah ada juga cara prosedurnya melalui website betul resmi, di dalam website gitu. Ya, dan pembayarannya juga di merchant-merchant yang resmi. Betul. Dan bank-bank mitra juga. Nah, jadi menambahkan sedikit, Oki, memang setelah lakukan pembayaran, apabila memang ada perencanaan pembayaran dipercepat atau langsung pelunasan juga boleh. Tetapi memang dalam hal ini kami meminta bantuan dari pihak nasabah untuk bisa mengkonfirmasi kepada kami sekiranya telah dilakukan pembayaran supaya sama-sama kita validasi datanya kayak gitu. Jadi harus konfirmasi langsung. Iya, betul. Sebelumnya kalau memang mau melunasi secara langsung tunai juga tidak apa-apa. Yang penting konfirmasi dulu sebelum juga ada bahwa saya sudah lunasi ya Pak Bu, karena kan pembayarannya itu pasti tidak sesuai dengan nilai jumlah yang biasa kan Kak Oki ya. Karena pelunasan dipercepat kayak gitu Kak Oki. Ya, dan saya rasa bukan juga saya rasa sih, ini memang pesan yang sangat baik gitu karena orang juga ada orang jahat yang memanfaatkan ya gitu. Jadi untuk sahabat Radar Palu, ingatlah pesan ini
Dan juga jangan pelit untuk share juga kepada ya teman, keluarga. Iya, ini informasi. Ya, informasi ini. Nah, bisa ini tidak edukasi ke kami begitu. Apa sebenarnya hak dan kewajiban? Iya, baik. Dari konsumen. Ya. Terkait masalah hak dan kewajiban antara pihak debitur dan BV Finance sebenarnya sudah tertuang Kak Oki di dalam perjanjian kontrak ya. Jadi di waktu konsumen dikunjungi oleh pihak BV pasti ada dokumen-dokumen yang perlu ditandatangani. Nah, saya mengajak dan menyarankan kepada semua calon nasabah kami untuk betul-betul diperhatikan, dibaca Kak Oki sebelum main tanda tangan. Ya, betul. Nah, jadi di dalam perjanjian itu sudah tertera mengenai jatuh tempo. Nah, kemudian juga tempat pembayarannya bagaimana dan lain sebagainya. Supaya menghindari keterlambatan. Jadi saya pikir kalau konsumen sudah clear di depan, Pak Bu jatuh temponya tanggal sekian. Saya pikir itu akan menolong setiap nasabah untuk bisa bayar tepat waktu. Iya gitu. Jadi supaya tidak ada yang merugikan kedua belah pihak. Kayak gitu. Jadi ini perlu disampaikan juga kepada seluruh warga Kota Palu. Untuk bisa memastikan sebelum bertanda tangan atau mau akad lah ya, itu bisa membaca terlebih dahulu aturan main. Karena kenapa? BV hari ini tuh Kauki diawasi oleh OJK. Itu dia, itu yang paling penting. Jadi nggak sembarangan Kauki. Apalagi kami menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang tentunya kami diatur penuh oleh pemerintah. Gitu. Jadi sahabat Radar Palu juga ingat. Jangan asal tanda tangan. Literasi itu harus penting. Jadi harus dibaca dulu, dipahami. Kalau ada yang tidak dipahami juga bisa ditanyakan langsung. Betul. Bisa sekali ya. Bisa. Nah, setelah itu baru bisa tanda tangan. Ini untuk menjaga keamanan di dua belah pihak. Betul. Nah, saya makin tertarik nih soal pembiayaan di BFI gitu. Nah, bisa tahu tidak Pak untuk tenor pembiayaannya Pak seperti apa? Biasanya berapa lama? Oke, siap. Sebelum saya menjawab, memang saya menjelaskan sedikit. Tenor itu adalah masa mengangsur. Ya, tenor itu adalah masa mengangsur. Jadi, untuk produk BV Dana Express mobil, ya kami bisa sampai 48 bulan, berarti 4 tahun ya, Kak Oki ya? Oh ya, betul. 4 tahun. Nah, untuk BV Dana Express motor kami maksimal 2 tahun. Dan ada lagi salah satu produk namanya kredit cepat mobil. Nah, itu maksimalnya 3 tahun khusus yang pembelian mobil bekas tadi yang Kauki rencana mau buka usaha. Untuk pembelian di showroom mungkin itu maksimal 3 tahun untuk lama mencicilnya gitu. Sama seperti namanya ya? Kredit cepat. Iya, makanya harus cepat-cepat Kauki. Cepat-cepat, tapi harus sesuai prosedur juga gitu ya. Betul. Ya, betul. Nah, dari penjelasannya Pak Fadli tadi gitu sudah sangat runut gitu ya. Bagaimana kita pra mau meminjam, saat meminjam gitu. Nah, selain itu Pak, selain yang Bapak bilang tadi soal kontrak harus dibaca gitu, kita harus tahu ini bagaimana prosedur pembayarannya kayak gitu. Nah, apalagi yang harus ditahu nih sebagai calon konsumen gitu untuk mendapatkan kredit dari BFI gitu. Jadi sebelum melakukan pembiayaan, Kauki memang sangat penting untuk setiap calon nasabah untuk kepoin lah ya, kemudian cari di website BV Finance ini seperti apa, apakah secara pencatatan dia legal atau tidak, dia terdaftar enggak di OJK, itu dulu. Jadi waktu ini sudah clear dan telah tercatat bahwa ini juga diawasi oleh OJK, ya saya pribadi pun juga sebagai calon nasabah itu merasa aman dong ya, Kauki ya. Karena BV Finance ini betul-betul tercatat dan diawasi oleh OJK. Nah, kemudian di dalam perencanaan untuk mengambil pinjaman mungkin menggunakan WPKB mobil, motor ataupun juga pengambilan kredit cepat mobil tadi, kita perlu tahu begini, penggunaan yang akan saya gunakan nanti ini dananya untuk apa? Nah, saya menyarankan untuk setiap kita penggunaannya bisa mengarah kepada yang produktif. Artinya produktif itu begini, salah satunya adalah
penggunaan untuk biaya pendidikan. Oke, ini kan saya pikir kita Investasi. sepakat lah ya, ini investasi jangka panjang lah ya. betul. Kedua, kalaupun Kak Oki mau buka usaha warung untuk pembelian kompor mungkin, bahan-bahan yang lain dan lain sebagainya, pun juga BFI bisa memberikan sebuah solusi lah ya untuk melakukan kredit pinjam dana ini. Nah, kemudian setelah ini selesai, saya pikir itu juga hasil dari usaha kita ini akan menolong setiap nasabah untuk bayar angsuran tiap bulan. Karena penggunaan pinjaman dananya ini untuk yang kooperatif. Ya. Nah, cuma yang paling dijaga ataupun juga saya menghimbau mengajak kita yang perlu dihindari ini Kak Oki, mohon maaf, yaitu penggunaan dana untuk judol. Aduh, ini tidak disarankan sekali Kak Oki, karena itu akan menyusahkan pribadi bahkan keluarga, jadi dampaknya kemana-mana. Nah, jadi berharap bahwa semua warga Kota Palu yang berencana akan bermohon ke BFI, kami dengan senang hati untuk bisa melayani Bapak Ibu sekalian, teman-teman, untuk bisa memberikan informasi dan juga fasilitas kredit dari kami. Gitu. Betul. Jadi saya tadi pas Bapak menjelaskan gitu, saya berpikir ya betul juga ya. Lebih baik kita ambil kredit untuk yang produktif ketimbang yang konsumtif. Apalagi untuk judol. Iya, Tidak boleh. No banget Ya, sih. itu ya akan menyusahkan apalagi untuk diri sendiri. Iya, betul. Ya. Nah, kalaupun ya kayak Bapak bilang tadi kan harusnya produktif nih. Nah, saya punya BPKB begitu. Iya. Tapi saya masih berpikir nih, bisa tidak saya jadikan jaminan gitu di BFI. Kira-kira ada tidak jangka waktu begitu dari masa BPKB mobil tahun kendaraan maksudnya. Tahun kendaraan, ya, siap. Mobil atau motor yang bisa dijaminkan. Oke, baik Kak Oki. Nah, khusus pada produk motor nih Kak Oki ya. Kami memang hari ini pembiayaan kepada produk Jepang, sebenarnya motor Jepang. Produk Jepang. Nah, jadi di dalamnya ini kami bisa membiayai untuk motor-motor Jepang maksimal 13 tahun umurnya. 13 tahun. 13 tahun dari 2025 ini. Oke, berarti 2012. 12. Nah, motor 2012 masih bisa. 2012, 2013. Iya, 2013, 14 dan sampai tahun ini. Kedua, khusus pada yang BPKB mobil, kami ada terbagi dua ini. Nah, tipe mobil yang pertama ada sedan Jeep minibus. Minibus ya. Nah, itu bisa sampai 20 tahun. Jadi 2005 itu masih bisa, Kak Oki. Nah, jadi 20 tahun masih bisa, khusus tipe-tipe yang tadi ya, sedan Jeep minibus. Yang minibus ya. Nah, namun memang sedikit berbeda dengan yang tipe pick up Bapak Ibu dan truk ya. Itu maksimal kurang lebih sama dengan motor tadi. 13 tahun. 13 tahun. Khusus untuk yang pick up dan yang truk. Gitu. Jadi ada pembatasan dengan jenis Iya, kendaraan ya. jenis tipe kendaraan. Siap, begitu. Oke. Nah, lama juga ya. Iya, lumayan ya. Lumayan ya. Bisa. Nah, jadi, karena itu karena ini lama juga, berarti kan ada peluang nih. Kalau misalnya ini kan sudah dijaminkan, terus angsurannya belum selesai nih, karena bagus flow-nya nih, gitu dengan BFI, bisa tidak ada saya ingin mengajukan kembali untuk angsuran lainnya, gitu. Oke, berarti kedua. Belum selesai angsuran. Oke, belum selesai mengangsur, tapi mau lagi karena melihat manfaatnya sudah ada gitu. Itu bisa tidak? Gitu. Untuk kondisi seperti ini bisa. Oke, tapi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, BFI perlu memastikan kembali record pembayaran atau histori perjalanan dia mengangsur. Nah, kalau ternyata BFI memandang ini oke, saya pikir BFI akan senantiasa untuk memberikan layanan kredit kembali. Ya, jadi memang secara pembiayaan ini pun juga kami dari tim kredit analis akan mengukur itu, akan cek scoringnya dan tipe pembayaran dari konsumen itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah sebelum lunas kami bisa lagi lakukan permohonan, saya pikir bisa selama ketentuannya masuk pada kriteria teman-teman kredit analis. Oh gitu. Jadi kalau di hasil analisanya itu sehat gitu ya? Iya, betul.
sehat dan tidak ada masalah, itu bisa Harusnya aman-aman aman saja. aja. Jadi memang pentingnya untuk menjaga kredibilitas Yes, sebenarnya. betul. Jadi histori pembayarannya betul-betul jaga angsurannya Jaga karena angsurannya. jauh lebih baik nama Koki. Ya, betul-betul. Nah, kalaupun ya itu kan tadi yang bagus-bagus tuh. Ada tidak pernah ada kondisi di mana pengajuan itu ditolak gitu? Iya. Ah. Untuk penolakan itu saya pikir pernah ya, Kak Oki. Karena pertama memang dari sisi kelayakan debitur menurut pandangan kami dan hasil scoring kami belum memenuhi syarat untuk kredit. Nah, namun yang perlu diketahui BFI hari ini juga melakukan pengecekan itu dari sisi SLIK, Kak Oki, kemudian by checking. Jadi histori konsumen ini pun juga perlu dilihat. Nah, jadi inilah yang salah satu BFI gunakan untuk mengukur dari pihak-pihak calon nasabah yang akan mengajukan kredit ke BFI. Nah, inilah yang perlu kita lihat kembali dan tentunya yang berperan aktif ini memang ada di bagian tim kredit sih, untuk memutuskan bahwa ini secara kelayakan dari pengecekan SLIK, by checking dan semuanya itu bisa dilakukan pembiayaan ataupun belum bisa dilakukan. Gitu, Oki. Ya. Tapi mungkin bisa juga sebelum kita mengajukan bisa sadar diri juga mungkin ya. Iya. Pikir-pikir kita pernah menunggak tidak, ada pernah kasus tidak gitu ya. Kalau memang ada itu ya kecil kemungkinan mungkin ya. Iya, jadi memang perlu memastikan kembali dan hari ini kalaupun Bapak Ibu sedang ada angsuran di mana saja, gitu. Saya berharap sih kita perlu jaga nama baiknya kita supaya di kemudian hari kita bermohon pun juga itu membantu sekali Kauki untuk bisa dapat pelayanan kredit di BFI Finance khususnya. Ya, jadi nama baik itu bukan hanya soal martabat dan harkat saja, tapi juga soal keuangan kita juga. Betul sekali. Betul sekali. Jadi ya harus berhati-hatilah semuanya. Betul. Ya, Pak. Nah, saya tadi tertarik nih Pak di awal tadi Bapak bilang sejarah BFI gitu ya. Di Kota Palu sendiri pun sudah 20 tahun ya Pak. 20 tahun ya betul. Nah, di Palu ya. Di Palu. Ya. Bisa Bapak jelaskan tidak sudah berapa banyak nih nasabahnya BFI? Oke. Secara perhitungan kontrak secara perhitungan kontrak kami untuk data cut off Juni 2025 kami sudah hampir 3.000-an Kauki. 3.000. Ya, 3.000-an kontrak untuk di BFI cabang Palu. Nah, dalam hal ini saya pun juga menginformasikan kami berada di Palu, khususnya di Sulawesi Tengah itu ada beberapa cabang juga loh, Kauki. Jadi ada yang paling ujung di atas sana ada Toli-Toli. Paling utara. Nah, kemudian Luwuk, turun dikit ada Poso, Parigi, Kota Raya. Oh, Kota Raya juga. Iya, masuk. Jadi 300 layanan pusat layanan hari ini yang BFI punya, Kauki. Jadi ini akan menolong dan membantu seluruh masyarakat khususnya Indonesia lah ya. Kami BFI sudah tersebar di mana-mana. Jadi bisa jumpai kami di kota-kota di mana Bapak Ibu berdomisili. Ya, ada 300 layanan. 300 pusat layanan di seluruh Indonesia. Dan untuk Sulawesi Tengah bukan hanya di Palu dan ibu-ibu kota kabupaten di Kota Raya juga ada ya. Rata-rata di kabupaten punya. Wah, sudah semakin besar nih ya. Betul sekali. Nah, soal kebesaran ini juga tadi sebelum podcast kita saat riset-riset nih Pak, kita ya buka-buka websitenya. Oh, sudah buka ya? Oke. Siap, Koki. Nah, di situ dituliskan ada peluang untuk bisa dapatkan penghasilan tambahan. Nah, kayak saya bilang tadi in this kind of economy gitu. Yes. Cari peluang gitu ya, tambahan gitu ya. Ini seperti apa nih Pak? Bisa dijelaskan? Siap, terima kasih. Thank you ya, Kauki sudah buka-buka ini ya, website BFI ya. Itu harus nih Pak, harus. Siap. Nah, Kauki, kami dari layar inilah ya, saya mengajak dan menginformasikan buat kita semua, teman-teman sahabat Radar Palu, untuk warga Kota Palu, kami punya satu program untuk bisa bermitra dengan BFI. Jadi mitra ini kami sebutnya sebagai tim agent kami. Nah, tim agent inilah yang kemudian nanti akan bermitra dengan BFI dan membantu BFI untuk mereferensikan calon-calon nasabah. Nah, calon nasabah itu bisa jadi
dari keluarga Kauki, teman-teman nongkrong, bestie-bestie nongkrong juga, dan mungkin rekan-rekan kerja atau rekan-rekan kantor. Nah, kemudian dari referensi inilah yang kemudian kalau ternyata debiturnya berhasil cair, nah atau berhasil dapatkan dana dari BFI, berhasil akad. Iya, berhasil akad, itu ada bonus dan reward. Nah, inilah yang menjadi satu keunggulan dan bisa yang tadi Kauki bilang membuka apa namanya ya? Penghasilan tambahan. Iya, penghasilan tambahan lah ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi, come on join bersama dengan mitra BFI Finance begitu. Jadi ini peluang yang baik gitu iya, ya. siap. Dan kesempatan terbuka bagi siapa saja ya. Betul sekali. Nah, oke, kesempatan terbuka bagi siapa saja. Boleh tidak di spill nih? Iya. Spill syarat-syaratnya apa saja untuk jadi agen BFI Finance? Iya, tentunya paling pertama Kauki ada beberapa data diri yang kami butuhkan memang untuk proses registrasi. Yang kemudian dari proses registrasi ini pun juga BFI akan akui sebagai mitra atau agen resmi kami. Nah, selain itu di dalam proses registrasi ini ada dua hal Kauki. Jadi ada namanya, teman-teman bisa buka di website agency.bfi.co.id. Di situ ada platform yang akan menuntun teman-teman untuk pengisiannya. Dan yang kedua secara offline. Artinya kalau rindu mau ketemu saya di kantor boleh, ketemu dengan teman-teman marketing BFI juga boleh, mampir dengan senang hati kami bisa melayani Bapak Ibu sekalian datang ke kantor kami di Jalan Muhammad Hatta, Kauki. Jadi nanti di sana kami akan bantu registrasi sampai pada tahap pengajaran ataupun support untuk bahan-bahan yang dipakai untuk lakukan branding sebagai mitra ataupun kerjasama dengan pihak BFI. Begitu, Kauki. Oke, sudah sangat jelas dan informasi sudah terbuka, gitu ya. Terus juga tunggu apa lagi ya? Tunggu apa lagi? Kalau gitu. sudah cocok langsung ke BFI ya. Stay tune. Jadi bisa langsung baku dapat juga di kantor BFI Finance ya untuk Kota Palu di Jalan Muhammad Hatta ya. Jalan Muhammad Hatta. Nah, alamatnya sudah ditahu nih gitu. Tadi juga sudah spill soal website-nya gitu. Nah, ada tidak nomor WA gini siapa tahu kan ada bisa di-spill tidak nih, supaya bisa baku dapatnya lebih efektif dan efisien. Siap, telah tersedia Bapak Ibu sekalian WhatsApp untuk customer care kami. Oh, ada customer. Nah, ini kalau ada yang nonton bisa catat langsung ini kalau 08821 15.018. Langsung gampang ini. Oh, nomor cantik ini. Nomor cantik. Oke, bisa diulangi lagi, Pak? Berapa? 08821 15.018 atau juga bisa langsung berkunjung ke website resmi kami di www.bfi.co.id ataupun juga langsung bisa mampir ke kantor kami di Ruko BFI Finance di Jalan Muhammad Hatta. Asik. Kalau untuk medsos ada tidak, Pak? Karena beberapa orang kan ada Facebook, ada Instagram dan sebagainya. Bisa. Jadi Bapak Ibu dan seluruh warga Kota Palu, sahabat radar Palu, sobat BFI bisa menjumpai kami di WhatsApp, di Facebook. Di Facebook ada. Kemudian Instagram, kemudian juga TikTok juga ada. Jadi bisa searching aja BFI, pasti langsung ketemu. Langsung ada ya. Iya, betul Kauki. Jadi semua saluran komunikasi ini sudah terbuka. Iya, betul. Peluangnya jadi sudah jelas juga tadi. Betul sekali. Syarat-syaratnya seperti apa juga sudah ada gitu. Jadi mau baku dapat dengan BFI Finance untuk kredit boleh. Langsung ke kantor. Mau jadi mitra juga bisa sekali. Boleh. Betul. Jadi semua ada peluangnya. Betul sekali. Jadi tinggal apa lagi nih, Pak? Langsung cocok ke kantor. Kalau langsung cocok langsung ke kantor ya. Siap. Ya, oke nih. Kita sebenarnya ini masih mau baku cerita lebih banyak lagi. Iya sih, ya. Iya. Cuma ini kru di samping ini dan di belakangnya sudah. Oh siap, berarti ya sudah berada di segmen terakhir nih. Siap. Gitu. Jadi ya waktu juga yang memisahkan kita ini. Jadi di segmen terakhir ini gitu di closing ini. Dari tadi semua kita perbincangan Pak, yang semuanya isi semua daging semua begitu ya. Nah, ada tidak
satu intisari gitu atau pesan-pesan dari Bapak gitu mewakili teman-teman di BFV Finance gitu untuk sahabat Radar Palu dimanapun mereka berada gitu. Silakan, Pak. Oke, pertama-tama ucapan terima kasih saya untuk semua sahabat Radar Palu, sobat BFV dan seluruh warga Kota Palu yang boleh ambil bagian untuk menyaksikan tayangan ini. Yang pertama saya berharap sih memang dalam bentuk edukasi yang kita sudah sampaikan tadi dari awal sampai akhir ini bisa menolong setiap kita bisa tahu seperti ini perusahaan pembiayaan khususnya BFV Finance ada di cabang Palu sudah puluhan tahun. Kami bisa mendampingi warga Kota Palu dan berharap semua yang kami bisa sampaikan tadi itu bisa bermanfaat. Nah, terakhir dari saya Kak Oki mengajak semua warga Kota Palu, kami ada event di tanggal 24 Agustus di lapangan Fatulemo ya. Ini sifatnya gratis, bisa join bersama kami di jam 5:30 pagi sampai pada acara selesai, yaitu kami buat agenda namanya Fit and Fun. Jadi ada Zumba di sana, door prize dan lain sebagainya. Jadi welcome. Jadi saya mengundang seluruh warga Kota Palu untuk bisa join dan hadir bersama-sama meramaikan dan bisa menikmati semua fasilitas yang tersedia. Itu gratis tidak? Gratis. Yang paling penting. Iya, paling penting gratis. Paling gratis. Siap, Oke. Jadi semua tadi itu bisa juga ditemukan informasinya di event ini. Bisa di event ini bisa, dan dibuka di Instagram juga pun sudah rilis kok. Sudah rilis. Ada flyer yang boleh tersedia di sana. Jadi jangan lupa, jangan cuma bawa diri sendiri. Betul, bawa keluarga. Betul. Siapa tahu tidak ditahu. Betul. Bawa keluarga, bawa tetangga juga mungkin ya. Oh bisa. Ya semuanya, majelis taklim, teman ronda, teman nongkrong, semua teman futsal bawalah. Bawa semua. Nah, dan gratis dan ada juga peluang-peluang yang berharga yang bisa Yes, betul sekali ya. Ya. Oke deh, terima kasih banyak nih Pak Farli. Thank you kembali Kak Uki. Sudah datang di tempat kami. Begitu sudah banyak berbagi informasi yang berharga untuk sahabat Radar Palu sekalian gitu. Jadi saya mewakili kru yang bertugas juga menyampaikan terima kasih dan terima kasih juga untuk sahabat Radar Palu yang sudah stay tune dari awal sampai terakhir ini. Thank you sahabat Radar Palu. Terima kasih banyak. Ya, dan kita akan berjumpa kembali. Iya. Dan nanti kalau saya undang kembali bisa datang Pak? Bisa sekali. Bisa sekali. Ya. Dan ini untuk kebaikan semua semuanya. Iya, betul sekali. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak Farli. Thank you kembali. Oke. Ya, dan teman-teman BFV Finance yang di belakang layar. Sampai jumpa kembali dan sahabat Radar Palu, terima kasih juga sudah menyempatkan waktu Anda untuk menyaksikan podcast ini. Sampai baku dapat lagi kita. Sampai baku dapat lagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Kasih. Dadah.